Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun memalingkan muka, melihat puncak Xiaofeng terbakar dengan api yang mengerikan. Berdiri di antara langit dan bumi, tidak dapat melihat ujungnya sekilas, dan semua gunung berapi sejauh mata memandang. Di antara gunung berapi, magma yang mengepul mengalir deras. Itu cukup mengejutkan. Tanyun berdiri di puncak gunung berapi. Karena dia memiliki api Hongmeng, dia tidak perlu menggunakan kekuatan suci untuk melindungi tubuhnya. Betul sekali, neraka kuno penuh dengan api, dan lautan api melahap segalanya. Pada saat yang sama, para murid dari dinasti Shizhou, para murid dari kuil Tianmen, dan murid sekte Elysium yang tersebar di penjara api kuno menggunakan kekuatan suci atau kekuatan leluhur untuk melindungi tubuh mereka, ataupun menggunakan baju besi pertahanan untuk mencegah mereka terbakar oleh api. Tiba-tiba, dua suara mencibir jatuh dari langit mengganggu pikiran Tanyun. Rekan Dao dari kuil Tianmen ini, serahkan semua barangmu. Dua murid elit yang mengenakan kostum sekte Elysium turun dari langit, terbang ke puncak gunung berapi, dan muncul di depan Tanyun. Tanyun meliriknya dan menemukan bahwa keduanya hanya berada di tingkat ketujuh kaisar leluhur, dan ada sinar dingin di mata bintangnya. Satu-satunya pikiran Tanyun adalah menghabisi mereka. Bagaimana jika aku tidak membayar? Tanyun berkata dengan acuh tak acuh. Kedua murid laki-laki itu tertegun sejenak, dan salah satu dari mereka menyeringai. Seperti kata pepatah, menghancurkan kekayaan dan menghilangkan bencana. Cepat dan serahkan, jika tidak, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian dan melemparkannya pada magma di bawah. Mendengar itu, Tanyun melepas cincin leluhur di tangan kanannya dengan tangan kirinya, mengulurkan tangan kirinya dan berkata, ada 130 juta batu leluhur terbaik, kamu dapat mengambilnya. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, jika kamu berani berbohong, kamu akan mati. Murid itu melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam cincin leluhur di telapak tangan kiri Tanyun, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat. Tapi apa yang dilakukan Tanyun selanjutnya membuat kedua murid itu menyesal. Tanyun tiba-tiba menarik lengan kanannya. Dia mengambil murid yang bernama Li Luo, dan pada saat yang sama, lutut kanannya tiba-tiba naik dan mengenai pangkal hidung Li Luo. Jeritan serak Li Luo berhenti tiba-tiba, dan setelah mematahkan tulang hidungnya, seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala berlumuran darah dan jatuh ke dalam api di depan murid yang bernama Zhang Jin. Melihat Li Luo yang berubah menjadi abu, Zhang Jin yang juga berada di tingkat ketujuh ranah kaisar leluhur, seluruh tubuhnya gemetar dan butiran keringat di dahinya terus menetes. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Tanyun yang berada di ranah raja leluhur tingkat sempurna akan menghabisi Li Luo dengan begitu mudah. Kamu berani menghabisi murid sekte Elysium, tidak peduli siapa kamu akan mati. Zhang Jin meraung. Dia melompat ke langit dengan panik. Menurutnya, dengan kecepatan terbang perahu miliknya, Tanyun tidak bisa mengejarnya. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu mimpi. Tanyun melakukan langkah dewa Hongmeng dan berkedip ke arah kekosongan dari puncak gunung berapi. Melihat Tanyun yang tiba-tiba muncul di sampingnya, Zhang Jin benar-benar merinding. Maafkan aku. Zhang Jin berbalik untuk melihat Tanyun, dan ketika dia hendak berlutut, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pedang menusuk ke arah tenggorokan Tanyun. Tanyun menoleh. Dia tiba-tiba menendang dada Zhang Jin dengan kaki kanannya. Zhang Jin berdarah dari telinga dan hidungnya. Dia terpental dan mendarat di puncak gunung berapi. Ketika kekosongan bergetar, Tanyun muncul di gunung berapi dan menginjak dada Zhang Jin. Maafkan aku. Zhang Jin memohon dengan lemah. Kamu diam. Tanyun memarahi dan bertanya, lebih dari 90.000 tahun yang lalu, Tuan Muda Sekte Elysium, Huyan Yingfeng, menangkap puluhan miliar tentara ilahi di alam semesta rendah. Apakah pasukan itu masih hidup sekarang? Mereka sudah tidak hidup lagi.
Meskipun Sang Jin tidak tahu mengapa Tan Yin bertanya, dia berkata dengan jujur, prajurit itu, mereka sudah dikorbankan. Tan Yin memiliki secerca harapan sebelumnya bahwa puluhan miliar pasukannya masih hidup. Tetapi setelah mendengarkan kematian, Tan Yin mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya merah. Tan Yin berkata, apakah Huyan Yingfeng datang ke penjara api kuno? Setelah mendengarkan bahwa Huyan Yingfeng datang ke penjara api kuno, Tan Yin meraung lagi. Ranah apa dia sekarang? Dia di ranah Kaisar Suci Leluhur tingkat sempurna. Sang Jin menggigil dan berkata, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan hidupku. Tan Yin tiba-tiba menginjak kepala Sang Jin sampai meledak. Tan Yin berdiri dengan tenang di dalam api, menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kesedihannya. Setelah beberapa saat, Tan Yin membuka matanya yang berlinang air mata dan berkata, 120.000 murid Sekte Elysium yang memasuki penjara api kuno. Aku ingin kalian mati. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, mata Tan Yin berkedip. Menurut peta di Slip Batu Gio, aku berada di pegunungan penjara api. Tempat ini cukup terpencil, dan itu adalah tempat terbaik bagiku untuk melewati kesengsaraan surgawi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yin segera merasakan penghalang dari ranah Kaisar Leluhur. Pada saat yang sama, di luar penjara neraka kuno, Huyan Zhang yang sedang mengobrol dengan Fang Ziki dan Helian Mingdi di lantai atas tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya sangat berubah. Bagaimana ini mungkin? Kepala Sekte Huyan, ada apa denganmu? Helian Mingdi bertanya dengan cemberut. Fang Ziki juga menatap Huyan Zhang dengan bingung. Wajah Huyan Zhang menjadi pucat pasi dan matanya yang keruh menunjukkan ketidakpercayaan. Setelah diberitahu, Helian Mingdi tiba-tiba berdiri tampak terkejut. Bukankah klan Dewa Kuno Abadi dimusnahkan oleh Sekte Elysium, Dinasti Leluhur Dongshu, Dinasti Leluhur Nanshu, dan Dinasti Leluhur Beizu? Mungkinkah seseorang masih hidup? Tubuh lembut Fang Ziki bergetar dan dia diam-diam berkata, pasti Tan Yin yang mengatasi malapetaka. Tetapi bagaimana Huyan Zhang bisa tahu? Fang Ziki pura-pura bingung memandang Huyan Zhang dan berkata, kepala Sekte Huyan, apakah kamu melakukan kesalahan? Klan Dewa Kuno Abadi belum muncul selama 80 juta tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul saat ini? Huyan Zhang berkata, kalian berdua tidak tahu, karena klan Dewa Kuno Abadi terlalu menantang langit. Oleh karena itu, kapan mereka melampaui kesengsaraan surgawi, akan ada berbagai kekuatan. Kesengsaraan surgawi dari ras Dewa Kuno Abadi juga disebut kesengsaraan surgawi abadi. Begitu ada seseorang dari ras Dewa Kuno Abadi melampaui kesengsaraan surgawi, aku bisa merasakannya. Dia hanya ranah Raja Leluhur. Fang Ziki berkata, lalu apakah kamu tahu lokasi orang yang melewati kesengsaraan? Itu seharusnya berada di wilayah Dewa Benua Barat. Huyan Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun lokasi pastinya tidak dapat ditentukan. Mendengar ini, Fang Ziki berkata dengan santai, jika dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi, dia hanyalah ranah Kaisar Leluhur tingkat pertama. Setelah mendengar ini, Huyan Zhang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Klan Dewa Kuno Abadi awalnya adalah para dewa yang kuat. Baru saja, kepala sekte ini menemukan bahwa malapetaka abadi sangat kabur, yang berarti bahwa orang yang melewati malapetaka itu pasti jenius dari para klan Dewa Kuno Abadi. Bakat mempesona semacam ini harus dihabisi sesegera mungkin. Jika tidak begitu tumbuh, akan ada masalah tanpa akhir. Pada saat yang sama, di ujung timur wilayah Dewa Benua Barat, di istana yang megah, seorang laki tua duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Matanya mengungkapkan ketidakpercayaan. Klan kuno abadi, masih ada yang belum mati. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, lelaki tua itu dengan tegas berkata, seseorang, bawahan ada di sini. Dengan suara hormat, awan kabut hitam datang. Pria tua itu berkata dengan wajah muram. Kaisar Agung ini merasakan bahwa di wilayah Dewa Benua Barat ada sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi. Dia sangat berbakat dan sedang mengalami bencana Kaisar Leluhur. Kamu segera mengirim seseorang ke wilayah Dewa Benua Barat untuk melacak keberadaan sisa-sisa dari ras Dewa Kuno Abadi dengan segala cara. Ingat, itu harus dilakukan secara rahasia dan tidak boleh menyebar.
Lagi pula, banyak klan yang menantikan kebangkitan klan Dewa Kuno Abadi. Begitu mereka mengetahui bahwa klan Dewa Kuno Abadi belumlah semuanya mati, mereka pasti akan melindungi sisa-sisanya dengan sekuat tenaga. Di sisi lain lagi, Kaisar Agung Nanzo dan Beizo juga diam-diam mengirim orang ke wilayah Dewa Benua Barat untuk memburu sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi. Lebih dari 11 bulan telah berlalu sejak Tanyun melewati kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, dalam kehampaan 20 juta mil jauhnya dari area kesengsaraan Tanyun, 10 murid laki-laki kuil Tianmen berdiri di udara. Dilihat dari pakaian 10 orang, mereka semua adalah murid elit dari bintang ras manusia. Pemuda yang menjadi pemimpin mereka adalah Xiao Yanting. Meskipun dia ranah kaisar leluhur tingkat sempurna, dia dapat menantang ranah kaisar suci leluhur tingkat ke-8. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti jenius seperti monster. Pada saat ini, salah satu murid elit melihat awan gelap yang bergulir di depan mereka dan berkata, "Kakak Zhao, seseorang melewati bencana." Tapi yang membuatku merasa aneh adalah dari sudut pandang ukuran bencana, itu lebih kecil dari kesengsaraan ranah kaisar leluhur, tetapi setidaknya 2 kali lebih kuat dari kesengsaraan kaisar leluhur. Mendengar ini, Xiao Yanting menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebaiknya kita melihat perubahannya dan melihat siapa yang melewati bencana. Ayo ikuti aku." 1 jam kemudian, Xiao Yanting tiba di pegunungan. "Kakak Zhao, tebak siapa yang aku temukan?" "Siapa yang membuatmu begitu bersemangat?" Xiao Yanting tersenyum dan berkata, "Mungkinkah itu gadis yang kamu sukai?" Tidak, murid itu berkata, "Dia adalah Tanyun." Xiao Yanting diam-diam melepaskan kesadarannya dan membentang ke depan seperti gelombang pasang. Menilai dari kesadarannya mengintipku barusan, dia seharusnya ranah kaisar leluhur tingkat sempurna. Jika dia adalah musuh, maka aku akan mati, gumam Tanyun. Pada saat yang sama, mata Xiao Yanting bersinar dengan kegembiraan. "Tanyun, kamu pasti tidak menyangka bahwa kamu akan sangat sial bertemu denganku selama bencana." Pada saat ini, murid lain mengirim transmisi suara pada Xiao Yanting. "Kakak Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang ini?" Xiao Yanting berkata sambil mencibir, "Jangan panik, sekarang bukan waktunya untuk menghabisi Tanyun. Kekuatan bencananya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika kita menghabisinya sekarang, kita juga akan kehilangan nyawa." Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju dengan usulan Xiao Yanting. Setelah itu, 10 orang berhibernasi tanpa bergerak di pegunungan, diam-diam menunggu Tanyun mati di bawah bencana. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata 10 hari lagi berlalu. Ia mengejutkan 10 orang. Tanyun yang dipenuhi memar dan luka belum mati. Ini yang tidak mereka harapkan. 5 hari kemudian Tanyun masih hidup. Tiba-tiba, di hadapan 10 orang bencana besar menghilang. 10 orang melepaskan kesadaran mereka dan menyelubungi Tanyun. Mereka menemukan bahwa Tanyun yang tingginya 30.000 kaki tiba-tiba menyusut berubah menjadi tinggi normal. Pada saat ini, pipi, lengan, dan kaki Tanyun hampir menghilang. Tidak hanya itu, ada juga bekas retakan pada tulang di seluruh tubuh. Tanyun melihat ke langit dan ada kabut di pandangannya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Apakah ini roh leluhur?" Tanyun berkata dengan lemah. Dan ketika dia menutup matanya, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Tanyun akhirnya memasuki tingkat ranah kaisar leluhur. Dengan peningkatan ranah Tanyun, kekuatan suci di kolam rohnya dengan cepat berubah menjadi kekuatan leluhur yang lebih murni. Setelah kekuatan suci mengalami perubahan kualitatif dan berubah menjadi kekuatan kaisar leluhur, aura tirani dilepaskan dari tubuh Tanyun. Segera, batu-batu besar dengan radius 1 juta kaki di sekelilingnya pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Tanyun merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan agung. Dia yakin bahwa jika dia pulih dari cederanya, dia akan setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tanyun tidak segera menggunakan sumber cahaya untuk memulihkan luka-lukanya. Dia ingin memastikan bahwa orang yang mulai memata-matai dia setengah bulan yang lalu musuh atau teman. Ternyata itu adalah murid elit dari bintang ras manusia. Jika kalian mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena kejam. Tanyun memejamkan matanya, membuka matanya sedikit,
dan menemukan bahwa Xiao Yanting terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, 10 sosok turun dari langit dan mengepung Tanyun yang jatuh ke tanah. Xiao Yanting menatap Tanyun dan berkata dengan senyum puas, "Kamu bajingan, kamu berani menghabisi putra bungsu dari wakil kepala istana. Hari ini akan menjadi peringatan kematianmu." Tanyun perlahan membuka matanya, mengungkapkan niat membunuh. "Aku putra suci kuil Tianmen. Apakah kamu benar-benar berani menghabisiku?" Xiao Yanting mencibir. "Tanyun, jangan salahkan aku karena kejam. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dirimu karena menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh disinggung." Xiao Yanting berhenti sejenak dan berkata kepada seseorang murid di sampingnya, "Habisi dia, dan kemudian kita akan membagi harta miliknya secara merata." Setelah menerima perintah, murid itu berjalan menuju Tanyun dengan penuh semangat. Dia ingat bahwa Dao Kun telah mengatakan bahwa Xiao Yanting memenangkan kejuaraan dalam pertempuran untuk murid elit. Murid itu datang ke tubuh Tanyun, menatap Tanyun di tanah, dan berkata sambil tertawa lebar, "Jangan takut, rasa sakit seperti ini akan segera hilang. Aku akan memberimu waktu yang baik." Murid itu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan ingin menginjak kepala Tanyun. Tanyun tiba-tiba menghilang dan muncul di kehampaan 100 kaki dengan kecepatan ekstrim. Murid itu kaget dan ketika dia ingin menyerang Tanyun lagi, dia tiba-tiba merasakan napas kehidupan yang sangat kuat yang menyelimutinya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bulat cahaya putih susu terpantul di atas kepala Tanyun. Setelah bulat cahaya itu pecah, aliran cairan terang yang memancarkan nafas kehidupan yang kaya dan agung menyelimuti Tanyun. Tanyun pulih kembali. Dia melakukan langkah Dewa Hongmeng. Jeritan ketakutan murid itu tiba-tiba terputus. Murid itu langsung meninggoy. Segera, Tanyun terbang ke tanah dengan gagah, menatap Xiao Yanting. Pada saat ini, Xiao Yanting sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Tanyun dengan ekspresi terkejut di matanya. "Jika aku tidak salah, kekuatan magis yang baru saja kamu tunjukkan adalah sumber cahaya. Tidak heran kemampuanmu untuk melompati tantangan begitu kuat. Jadi kamu adalah klan dewa kuno abadi." Mendengar ini, 8 murid elit lainnya terkejut melihat Tanyun. Tanyun memandang Xiao Yanting seolah-olah sedang melihat pena. "Ada banyak orang yang ingin menghabisiku, tetapi aku masih hidup dan sehat." Xiao Yanting memerintahkan 8 murid lainnya untuk menyerang Tanyun. 8 murid menahan rasa takut. Mereka membawa pedang dan menyerang Tanyun. Mata Dewa Hongmeng. Mata Tanyun tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah yang aneh, dan 8 orang merasakan rasa pusing yang luar biasa menyapu pikirannya dan kehilangan kesadarannya. "Habisi Xiao Yanting untukku." Perintah Tanyun yang tak terbantahkan terdengar dari benak 8 orang itu. 8 orang mengangguk, dan dengan cahaya pedang mereka menyerang Xiao Yanting. "Apakah kalian 8 bajingan gila?" Xiao Yanting bisa membayangkan kemarahan di hatinya ketika dia melihat 8 orang datang ke arahnya. Dalam sekejap dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan tiba-tiba menatap langsung ke arah Tanyun dan menemukan ada cahaya merah aneh di mata Tanyun. Teknik mata yang mengendalikan pikiran. Pupil Xiao Yanting menyusut, tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Jelas jiwanya lebih kuat dari Tanyun. Xiao Yanting mengeluarkan raungan rendah, membalik tangan kanannya, dan tombak ilahi dengan atribut kematian muncul di tangannya. Teknik tombak yang sangat cepat dan sangat akurat. Ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi gelap. Di garis pandang Tanyun, tubuh Xiao Yanting dipenuhi dengan kekuatan leluhur kematian yang gelap. Ketika dia bergerak dengan kecepatan ekstrim di kehampaan, tombak menari menembus kepala 8 orang seperti kilat. 8 jiwa semuanya hancur dan jatuh ke tanah. Mayat-mayat itu dengan cepat dibakar menjadi ketiadaan, hanya menyisakan cincin leluhur. Dalam getaran kehampaan, Xiao Yanting di langit rendah menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, Tanyun merasakan napas dingin datang ke arahnya. Ketika Tanyun tiba-tiba berkedip ke kiri, Xiao Yanting tiba-tiba muncul di udara rendah, dan ujung tombak yang tajam menusuk tenggorokan Tanyun. Meskipun Tanyun lolos dari pukulan fatal, sisi kiri lehernya terpotong oleh ujung tombak, dan darah berdegu. Xiao Yanting menginjak kehampaan sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun dapat menghindar. Ketika Xiao Yanting terkejut, kekosongan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Segera, dia melihat pedang ilahi terbang keluar dari alis Tanyun.
Setelah dengan cepat menyebar di sekelilingnya, tirai cahaya setinggi langit meletus. Mata Xiao Yanting menunjukkan sedikit pencerahan. Dia berdiri di langit, menatap Tan Yun dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu pikir dengan membuat formasi pedang bisa melawanku?" "Tan Yun, sulit bagimu untuk lari hari ini." Xiao Yanting berbicara dengan arogan. "Begitu banyak omong kosong. Hidupku ada di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau," kata Tan Yun. Di mata terkejut Xiao Yanting, dia merasakan aura Tan Yun, dan itu benar-benar meroket dengan liar mencapai ranah kasar suci leluhur tingkat kelima. Xiao Yanting berkata, "Tan Yun, latihan apa yang kamu latih sehingga kamu bisa mencapai kasar suci leluhur tingkat kelima?" Pada saat yang sama, Xiao Yanting harus berhati-hati di hadapan Tan Yun. Xiao Yanting menyarankan, "Tan Yun, selama kamu menyerahkan latihan yang kamu latih, bagaimana kalau aku tidak akan menghabisimu?" Tan Yun berkata, "Aku juga ingin membuat kesepakatan denganmu. Selama kamu menyerahkan 60 juta batu leluhur terbaik, aku akan menjaga seluruh tubuhmu." Xiao Yanting memegang tombak dan berteriak dengan marah. Detik berikutnya, Xiao Yanting muncul di atas kepala Tan Yun dengan tombak hitam legam di tangannya. "Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri." Tawa menyeringai Xiao Yanting tiba-tiba terputus, dan kemudian dia berseru, "Ada apa? Kecepatanmu tiba-tiba menjadi sangat cepat." Namun, Tan Yun yang melakukan langkah Dewa Hongmeng. Karena dia berada di dalam formasi, kecepatan Tan Yun 3 kali lipat. Dia lolos dari serangan Xiao Yanting tanpa cedera. "Aku ingin bertarung dengan cepat, lalu mundur dan berlatih." Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, Xiao Yanting juga memutuskan untuk menggunakan semua cara untuk menghabisi Tan Yun sesegera mungkin. Pada saat ini, Xiao Yanting paling takut bahwa ketika dia berduel dengannya, akan ada murid inti dari bintang 4 teknik yang lewat. Ekspresi Xiao Yanting tiba-tiba menjadi kusyuk. Dia mengayunkan tombak miliknya. Dalam sekejap mata, 10.000 tombak hitam muncul. Tan Yun yang berada di tengah tombak sekecil debu. Pada saat ini, di dalam hati Tan Yun, karena pihak lain sudah tahu bahwa dia memiliki 2 kekuatan supranatural pembalikan waktu dan sangkar ruang angkasa, lebih baik menggunakannya terlebih dahulu untuk membiarkan pihak lain mengendurkan kewaspadaannya. Kemudian, gunakan kekuatan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan sangkar ruang angkasa. Segera, kekuatan ruang mulai melonjak, dan kekuatan pengekang yang sangat tirani menyelimuti 10.000 tombak yang menembak ke arah Tan Yun. Tubuh Tan Yun melesatkan 5 cahaya pedang. 5 cahaya pedang dengan atribut yang berbeda tidak bergabung menjadi satu, tetapi seperti teratai raksasa dengan 5 warna, mekar dengan Tan Yun sebagai pusatnya, dan meledak ke arah cahaya tombak. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun sekali lagi melepaskan kekuatan agung 5 atribut. Tinju penghancur 5 atribut, telapak tangan 5 atribut. "Tan Yun, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal. Kamu sama sekali bukan lawanku. Setelah kamu mati, bahkan jika kamu menggunakan pembalikan waktu, itu tidak berguna."